Karena berjualan lewat Instagram ini, pertama ada teknik gratisannya, Bapak Ibu. Artinya tidak perlu iklan, tidak perlu keluar biaya, tidak perlu iklan, tidak perlu endorse istilahnya kalau di Instagram gitu ya. Nah, tapi teknik gratisan ini sangat mudah untuk dikuasai. Jadi alasan pertama, karena dia simple, mudah. Bahkan buat Bapak Ibu teman-teman yang sampai hari ini belum pernah punya akun Instagram pun, dengan cuma Anda belajar sekitar 30 menit, sambil tanya jawab, Anda langsung praktek, insya Allah Anda bisa langsung melakukan penjualan lewat Instagram. Nah, itu alasan pertama. Yang kedua, karena setelah Facebook, Instagram adalah media sosial kedua yang memang paling banyak dimiliki orang. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu juga memang sudah punya Instagram pribadi saat ini gitu ya. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah dengan akun Instagram kita mudah sekali memilih target market. Kita mau jualan misalkan peninggi badan, target marketnya ke siapa? Ya tentu bukan bapak-bapak usia 40 tahun gitu ya. Kalau peninggi badan ya ke anak muda dari belasan tahun sampai mungkin 20-an tahun awal seperti itu. Misalnya sampai 25 atau 30 tahun maksimal masih bisa gitu ya. Nah, kalau misalkan jual pemutih tubuh mungkin targetnya wanita yang usianya mungkin 30 ke atas yang sudah finansial cukup baik, udah ada penghasilan gitu ya. Nah, itu target market yang bagus sehingga Anda jualannya mudah. Nah, kalau di Instagram kita bisa memilih target market kita. Kemudian itu 3 alasan Bapak Ibu kenapa Instagram ini menarik sekali. Dan kalau Anda sudah kuasai dasar-dasarnya, insya Allah Anda selamanya bisa menghasilkan omset atau penjualan tiap bulan dari Instagram. Nah, jangan lupa target kita masing-masing cuma 3 juta per bulan. Kalau nanti Anda mampu lebih, silakan. Tapi 3 juta per bulan ini udah bagus sekali. Kalau Anda bisa jualan 3 juta per bulan, terutama inner circle dulu tentunya ya, pakai WhatsApp itu, sebetulnya mungkin Anda malah nggak perlu Instagram, tapi kalau Anda mau lewat Instagram juga silakan. 3 juta per bulan, 2 bulan udah bisa gold. Otomatis jadi platinum kan kalau udah punya 2 gold. Dan seterusnya juga akan bisa selalu punya omset. Nah, pertama, ini saya akan coba share screen ya. Minta tolong buat Pak Ardi, nanti saya mau tanya ya, apakah share screen-nya muncul atau tidak ini. Bentar. Muncul, Pak. Muncul ya, Pak ya? Ya. Baik, sebentar. Saya coba share ini yang PowerPoint. Muncul nggak Pak ini PowerPoint-nya? Muncul, Pak. Tidak mesek, upload, follow, ya. Oke, baik. Nah, ini tidak miring kan? Tegak lurus ya? Tegak, ya. Ini landscape modelnya, Pak. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, bagaimana cara berjualan lewat Instagram? Nomor 1, Anda bikin dulu akun Instagram. Nah, bagaimana cara buat akun Instagram? Sederhana ya, tinggal buat akun aja seperti biasa, sama seperti Anda bikin akun Facebook dan lain-lain. Nah, tapi kalau Anda mau berjualan di Instagram, sebaiknya jangan pakai akun pribadi Anda. Akun punya Anda sendiri, jangan. Tapi Anda bikin akun baru yang khusus untuk jualan. Akunnya tapi bukan akun online shop, bukan akun toko online, tapi tetap dibuat seperti akun pribadi seperti yang digambar itu. Tapi bukan akun milik Anda pribadi, ke kenalan-kenalan pribadi, melainkan dibuat dari nol. Nah, sangat disarankan kalau Anda bikin akun di Instagram untuk berjualan, pakai akun pribadi wanita. Kenapa? Artinya begini, kalau Anda yang wanita ya silakan Anda pakai foto Anda, tampilkan di situ gitu ya. Tapi saya tidak sarankan untuk pakai nama asli. Sebaiknya namanya nama fiktif saja. Kenapa? Karena media sosial ini area yang cukup rawan. Kadang-kadang kalau kita berjualan suka ada yang modus gitu ya. Biasanya yang laki-laki akhirnya banyak modus, menggoda dan sebagainya. Jadi menghindari supaya Anda tidak dikejar nanti ke akun pribadi, nggak usah pakai nama asli sebaiknya. Kemudian yang kedua, kenapa akun wanita? Sebab kalau pakai akun pria, biasanya lebih susah untuk di fallback. Pada saat follow orang, susah untuk diterima, jarang diterima, maupun apalagi di fallback gitu ya. Jadi biasanya kita sarankan Anda pakai akun wanita seperti yang di layar, seperti itu. Nah, bagaimana cara bikinnya? Kalau Anda yang wanita, sekali lagi bisa pakai foto Anda sendiri tentunya. Kalau Anda yang pria, Anda bisa pinjam foto dari saudara, teman Anda yang wanita misalkan. Kalau diizinkan Alhamdulillah, tapi seandainya Anda tidak punya, Anda bisa cari, bisa via Instagram, via Google, dan lain-lain. Anda bisa cari, kalau saya biasanya carinya di Instagram juga, akun wanita, kita ambil fotonya, tapi jangan orang Indonesia, Bapak Ibu.
cari yang mirip orang Indonesia, Malaysia, Filipina, misalkan atau Singapura gitu ya, yang Melayu kan banyak bisa dipakai jadi foto di situ. Nah, sekali lagi tujuannya bukan untuk pura-pura atau menipu orang begitu ya, tapi hanya untuk mempermudah di awal supaya kita mudah diterima permintaan follow kita, kemudian kita juga mudah di fallback sama orang-orang mau fallback karena biasanya kalau yang follow dia adalah akun wanita, terus akun Anda private aja nanti akun Anda. Karena memang biasanya seperti itu kalau akun pribadi gitu ya. Biasanya orang jadi kepo, orang yang Anda follow malah jadi pengen tahu ini siapa nih yang follow saya ya. Nah, akhirnya dia fallback gitu, request untuk follow. Karena Anda private, Anda tinggal approve nanti. Nah, begitu alasan-alasannya. Nah, kemudian yang kedua, karena kita tujuannya bukan untuk menipu orang, di saat Anda mulai chatting nanti, boleh saja misalkan sudah mulai komunikasi, Anda mengaku aja bahwa kalau Anda laki-laki ya bilang aja saya Rizky, saya adminnya akun Instagram ini Kak, misalnya seperti itu. Jadi hanya buat di awal kepentingan punya akun wanita ini seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kita lakukan nanti setelah punya akun, nah apa yang akan kita lakukan nanti? Cara gratisan yang paling mudah adalah uh, follow, unfollow gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, pertama saya akan cerita dulu mengenai uh, bagaimana caranya bisa menjual secara tertarget di Instagram. Nah, yang pertama, Anda bisa bikin satu akun atau lebih dari satu akun wanita tadi. Nah, satu akun disarankan itu hanya menjual satu produk, Bapak Ibu. Artinya begini, inilah bedanya. Kalau Anda buka akun Instagram yang online shop, bedanya biasanya di situ bisa langsung jual beberapa produk berbeda, peninggi, pelangsing, dan seterusnya. Tapi saran saya, kalau akun pribadi seperti ini, apalagi dengan cara kita tertarget gitu ya, orang yang mau kita pasarkan itu orangnya tertarget tadi, misalkan kalau pemutih badan tentu beda targetnya dengan peninggi badan gitu ya, makanya sebaiknya satu akun itu satu jenis produk. Nah, sebagai contoh, misalnya kalau Anda memutuskan akun Anda yang pertama ini untuk jual pemutih badan atau pemutih tubuh. Nah, maka produknya kan Anda udah tahu ya, nanti juga dari konten-konten bisa dikasih oleh upline-nya. Vitaline, kemudian bisa juga langsung sekaligus dipadu dengan spirulina. Jadi boleh dua produk nih. Karena itu masih perawatan gitu ya, masih nyambung lah. Vitaline buat pemutih tubuh, bisa juga untuk masker wajah, spirulina juga bisa untuk masker wajah. Nah, targetnya kira-kira siapa? Targetnya ya mungkin lebih banyak ke wanita tentunya ya. Kalau pemutih tubuh, masker spirulina lebih banyak ke wanita. Terus tentunya kita cari yang daya belinya juga lebih bagus. Mungkin usia 30-an sudah bekerja, penghasilan sudah cukup baik gitu ya. Kalangan yang menengah ke atas. Nah, Anda bisa lihat di layar itu, Anda pikirkan target seperti apa yang Anda mau kejar. Nah, kalau seandainya misalkan Anda jual peninggi badan, Anda punya akun lain, fokus ke peninggi badan misalnya. Nah, berarti targetnya tentunya yang usianya 30 ke bawah, di bawah 30, apalagi terutama 25 ke bawah, 20-an awal atau bahkan belasan tahun, 17, 18, 19, 16 gitu ya. Berarti siapa targetnya ya? Orang-orang di usia itu, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, tapi sekali lagi, tentu Anda lebih mudah menjual kalau pasar orang-orang yang tertarget di usia itu adalah orang-orang yang finansialnya menengah ke atas tentunya, gitu ya. Itu jelas lebih mudah. Nah, jadi satu akun saya sarankan untuk satu produk. Bahkan seandainya misalkan Anda memilih jual peninggi badan atau tadi pemutih tubuh, ternyata Anda sudah mulai mahir, udah ada closing dan sebagainya, malah mungkin Anda bikin 2 akun, 3 akun, beberapa akun itu untuk jual satu produk gitu. Beberapa akun untuk jual satu produk pemutih tubuh tadi misalkan. Loh Pak, ngapain beberapa akun? Karena Bapak Ibu nantinya satu akun per harinya itu terbatas berapa banyak yang bisa kita follow, berapa banyak yang bisa kita direct message. Jadi di saat nanti penjualan Anda meningkat, Anda sudah mulai menguasai, sebagai contoh ya, Anda bisa follow itu kalau sekarang yang aman di Instagram per hari itu 200 orang. Kalau direct message amannya sekarang kira-kira 20 orang per hari untuk satu akun. Artinya kan terbatas akun itu. Nah, kalau Anda mau bisa lebih banyak, makanya Anda bikin 2 akun, bisa untuk jual satu produk yang sama. Postingannya juga bisa sama persis, nggak apa-apa gitu ya. Karena toh followernya juga beda gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi di layar itu adalah beberapa hal yang Anda perlu lihat. Anda tentukan targetnya siapa, tergantung dari produk yang mana yang Anda pilih untuk dijual. Kemudian Anda bisa lihat juga di situ,
kapan kita nge-follow? Kita bisa nge-follow pagi, siang, malam, terutama di saat yang memang lagi istilahnya itu peak hour. Jadi orangnya sendiri juga lagi online mungkin. Kenapa? Karena kalau kita follow Instagram dia di saat dia lagi online, ada notifikasi yang muncul, biasanya dia langsung follow back juga, gitu. Tapi kalau dia lagi nggak buka-buka Instagram, ya mungkin butuh waktu gitu ya buat kita di follow back, di follow kembali maksudnya follow back gitu ya. Nah kemudian dalam satu waktu kan 3 kali misalkan dalam sehari gitu ya seperti di layar, dalam satu waktu ya mungkin Anda bisa follow 50 orang, atau kalau targetnya tadi 200 per hari ya Anda follow mungkin sekitar 60-70 orang setiap kali pagi gitu ya, siangnya 60-70 lagi, malamnya 60-70 lagi, sesuai dengan target yang Anda inginkan tadi. Jadi totalnya sehari 200. Nah, bagaimana cara memilih targetnya tadi? Nah, sebetulnya ada beberapa pilihan, Bapak Ibu. Bisa saya langsung simulasikan di sini, tapi yang paling mudah memang kita follow melalui bagian search di Instagram. Saya buka dulu ya akun Instagram saya ini, tapi akun ini kalau ini online shop ya Bapak Ibu ya, karena kalau saya memang sudah mainnya pakai iklan, jadi sudah besar dan sedia bermacam-macam produk. Nah, bagaimana cara memfollow orang tadi tertarget? Misalnya Anda mau follow orang-orang yang kira-kira bisa jadi konsumen pemutih tubuh, maka Anda klik tombol search di kiri bawah yang kaca pembesar, kita klik di situ, akan muncul tampilan ini. Ini bisa kelihatan ya Pak Ardi ya? Bisa Pak. Oke, nah begitu keluar search ini, nah Bapak Ibu lihat di paling atas, itu kan ada tulisan search. Anda klik, maka akan keluar top, accounts, tags, dan places. Nah, biasanya paling bagus kalau tertarget, itu pilihnya places Bapak Ibu. Anda klik places, baru Anda tulis. Tempat, places ini tempat kan? Di tempat mana Anda mau cari orangnya. Jadi, contoh, pemutih tubuh, wanita. Kalau cari yang menengah ke atas, ya tentunya mungkin di mall, mungkin di hotel, mungkin di restoran-restoran kelas atas gitu ya. Saya ambil contoh nih, misalkan Sushi Tei. Anda bisa tulis di situ ya. Anda tulis misalkan Sushi Tei, ini restoran Jepang nih. Kalau di Bandung, misalkan ini Sushi Tei Bandung, itu diklik, maka akan muncul. Nah, ini ada top, ada recent. Kalau saya lebih memilih recent. Boleh aja pilih top, cuma kalau top ini biasanya yang muncul orang-orang yang memang setengah-setengah selebgram gitu ya. Anda pilih recent aja. Recent ini artinya yang baru-baru saja ada di lokasi itu gitu ya, yang posting. Nah, contoh misalkan kita klik, ini kan ada banyak nih. Saya klik coba yang ini nih. Nah, ini kita lihat, kita klik akun dia. Nah, ini bisa Anda coba follow nih Bapak Ibu. Anda tinggal follow dia. Udah ada 1 orang kan. Kemudian, kalau Anda sudah ketemu target yang tepat, seandainya misalkan ini target yang tepat, ternyata nanti dia fallback. Nah, pada saat dia fallback, biasanya kalau saya langsung di DM, di direct message gitu ya. Nah, ternyata dia target yang tepat nih, orang yang kelas menengah ke atas. Maka Anda bisa follow berdasarkan orang-orang yang like postingan dia. Atau follower dia. Nah, ini. Karena orang-orang yang kelas atas, kelas menengah ke atas, biasanya kan yang like-nya teman-teman dia juga gitu, yang juga cenderung kelasnya menengah ke atas, seperti itu. Kita coba cari ya yang lagi nggak di private akunnya, biar lebih gampang. Kita coba ada nggak yang nggak di private nih kira-kira ya, sebentar. Ini mungkin. Coba kita buka. Nah, ya ini nggak di private nih. Nah, ini Anda bisa follow nih Bapak Ibu. Anda follow. Nah, mudah-mudahan nanti dia fallback. Kalau dia lagi online, ya mungkin dia fallback. Makanya itu gunanya kita melakukan follow ini di waktu lagi prime time gitu ya. Nah, kemudian kita buka misalkan salah satu postingannya. Ini misalkan. Nah, di sini kan kelihatan yang view berapa gitu ya. Nah, atau ini postingan ini ada 57 yang likes. Nah, kita klik ini, siapa aja yang nge-likes. Nah, yang nge-likes ini mungkin teman-temannya dia. Jadi kalau ternyata nanti terbukti bahwa orang yang Anda follow tadi responnya bagus, dia juga daya belinya bagus, lebih baik Anda coba follow teman-temannya. Karena kemungkinan teman-temannya juga
daya belinya bagus, gitu ya, menengah ke atas juga, misalkan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini contoh. Jadi kita udah follow tadi 3 sejak tadi. Nah, dalam satu waktu Anda cukup follow tadi 60 sampai 70 tertarget langsung ya. Jadi orang-orang yang mungkin daya belinya bagus gitu. Dan jangan lupa ketika memang sudah dapat orang-orang yang bagus seperti itu, memang yang Anda utak-atik adalah lingkaran kenalannya dia karena nyambung kan, biasanya menengah ke atas juga semuanya. Nah, itu contoh. Nah, kemudian opsi lain juga yang bisa Anda lakukan adalah ini, saya balik lagi ya. Ya, ini udah PowerPoint lagi ya, Pak Ardi ya. Sudah PowerPoint ini, Pak. Nah, opsi lain juga, bisa saja bahkan satu akun Anda, selain satu akun itu fokus ke satu produk, bahkan bisa juga ke satu kota. Terserah ya, boleh juga satu akun beberapa kota, tapi mau langsung cuma satu kota juga Anda pilih, ya boleh-boleh saja, tidak masalah, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian soal follow, waktu-waktu buat follow tadi, nah tergantung kemampuan Anda. Kalau Anda misalkan bisa pilih 4 waktu, tadi kan 3 waktu ya, pagi, siang, malam. Kalau Bapak Ibu bisa pilih 4 waktu untuk memfollow, maka ya kalau target 200 sehari berarti sekali follow cukup 50 gitu ya. Karena 50 kali 4 kan sudah 200. Nah, kita balik lagi ke layar. Nah, kemudian kalau saya biasanya lebih senang 4 waktu dalam sehari. Jadi sekali follow nanti 50. Nah, biasanya berapa orang sih yang fallback gitu ya? Biasanya dari pengalaman saya yang fallback itu sekitar 15-20%. Artinya kalau Bapak Ibu memfollow misalnya, ini Pak di orang lain dibatalkan dulu Pak Ardi, tolong. Ini ada orang lain yang sharing soalnya. Oke. Nah, jadi balik lagi tadi, eh, biasanya kalau saya memilih 4 waktu. Misalkan pagi, siang, sore, malam buat ngefollow. Jadi tiap follow 50 gitu ya. Nah, kemudian biasanya berapa persen tadi yang fallback? 15-20%. Artinya kalau sehari Anda memfollow misalkan 200 tadi ya, maka yang fallback mungkin bisa 40 orang. Atau jelek-jeleknya kalau 15% ya 30 orang yang fallback Anda. Gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Begitu ada yang fallback, langkah terbaik adalah fast respond. Jadi, kan akun kita di private tuh, Bapak Ibu ya. Nanti kan kelihatan, orang request berarti kan nge-fallback Anda, mereka follow kembali, ada kelihatan request-nya. Nah, pada saat Anda accept, Anda terima request itu, langsung DM dia, langsung direct message dia. Direct message itu isinya apa? Nah, nanti saya akan perlihatkan contohnya. Tapi sekarang saya mau sampaikan dulu soal angka tadi. Kalau katakanlah 20% yang fallback per hari, Anda setiap hari follow 200, berarti setiap hari akan ada 40 orang yang fallback Anda, follower baru, tiap hari 40 orang. Kalau Bapak Ibu melakukan ini dalam waktu katakanlah 1 minggu, 7 hari, berarti 7 kali 40, maka follower Anda sudah ada sekitar 280 orang. Kalau Anda lakukan ini dalam waktu 1 bulan misalkan, 40 kali 30 hari, Anda sudah punya follower 1.200 follower. Nah, biasanya jumlah follower kita itu juga menentukan tingkat kepercayaan seseorang terhadap kita. Makanya, kalau Bapak Ibu baru mulai bikin akun baru, kan ini benar-benar akun baru, akun wanita tadi, saya sarankan untuk target follow 200 orang per hari, supaya Anda tidak lama menambah follower, dibagi dua dulu di awal. Bagi dua tuh gimana? Dari 200 orang yang Anda follow dalam sehari, 100 orang itu tertarget seperti tadi, Anda agak pilih-pilih, tapi yang 100 orang lagi sisanya, nggak usah pilih. Tujuannya apa? Untuk nambah dulu follower Anda supaya banyak, cepat. Karena kalau follower Anda mulai banyak nanti berapa ratus orang dalam seminggu misalkan, orang akan lebih percaya ketika mereka nanti nanya-nanya Anda jelaskan soal produk. Apalagi kalau follower Anda sudah 1.000 tadi gitu ya, setelah katakanlah 3 minggu itu kan kira-kira udah bisa 1.000, paling lama 4 minggu gitu ya, udah bisa followernya 1.000. Nah, itu lebih trusted akunnya. Jadi di awal saran saya 200 follow per hari, itu 100 orang-orang yang memang tertarget seperti tadi contohnya, yang 100 lagi, acak juga nggak apa-apa. Nah, gimana cara follow acak? Ini saya share screen lagi ya, Bapak Ibu. Untuk follow acak, kita simulasikan lagi. Untuk follow acak paling mudah caranya adalah
Anda followernya para selebriti. Jadi ingat, misalkan 100 dalam sehari, target kita kan 100, tertarget yang 100 lagi acak. Nah, yang acak ini Anda pilih aja, katakanlah sekitar 10 selebriti. Nah, jadi sama ya, di search tadi. Anda search tadi, nah ini top ya. Anda tulis aja siapa akun selebriti, Agnes Monica misalkan. Nih Agnes Monica, pilih yang selebriti yang followernya udah belasan juta Bapak Ibu. Nah ini, Agnes Monica, kalau kita buka followers dia, 21,5 juta nih followersnya ya, kita klik. Maka biasanya orang-orang yang paling atas, ini adalah orang-orang yang baru saja follow Agnes Monica. Itu hitungan kurang dari 1 menit itu, mereka follow. Ini yang di halaman pertama paling atas. Nah ini yang Anda follow. Anda boleh agak pilih-pilih ya, tapi secara umum sih ya kurang lebih langsung aja kalau kira-kira bukan akun fake gitu ya, memang orang beneran misalnya. Nah, klik aja langsung. Nah, misalkan ini kalau request nggak usah deh. Jadi batalin aja. Anda cari yang tidak perlu request misalkan. Udah ada 4, satu lagi kita coba ini. Nah, Anda lihat ini ada 5 yang saya follow. Dari satu akun selebriti, maksimal Anda follow 5 orang. Setelah Anda follow 5, Anda keluar lagi, Anda cari akun selebriti berikutnya. Jadi dari awal sudah pilih aja langsung, tentukan siapa. Misalkan Syahrini. Nah ini, si Inces ya, Princess Syahrini. Nah, sama ya, buka followersnya. Ingat, yang paling atas tuh biasanya orang-orang yang baru follow dia. Nah, kebetulan itu ada juga yang tadi follow Agnes ternyata kan. Nah, kita pilih 5 lagi. 1, 2, 3, misalkan. Kemudian 4, satu lagi misalkan 5. Nah, ini orang-orang yang baru follow nih. Dan kemungkinan kita untuk di follow back besar. Kenapa? Biasanya orang-orang yang baru follow itu kan masih online. Di IG dia dapat notifikasi, ya mungkin dia langsung follow back Anda juga. Nah, kenapa maksimal 5 Bapak Ibu? Karena kalau Anda lebih dari 5, 10, apalagi belasan, itu takutnya kena suspend. Anda nggak bisa follow lagi. Biasanya kita melakukan begitu. Jadi kita lompat-lompat. Nanti pilih lagi, tentukan lagi tadi yang ketiga ya, siapa misalkan Luna Maya atau Pevita atau siapapun lah. Pokoknya selebriti yang belasan juta minimal followernya. Nah artinya kalau Anda target tadi follow 100 orang dengan cara seperti ini kan cepat nih, cara cepat ini. Walaupun tidak tertarget, gunanya apa? Untuk nambah follower dulu di awal. Nanti kalau follow Anda udah banyak, berapa ratus, 500 ke atas, nah silakan Anda mau follow sehari yang 200 orang tertarget semua nggak apa-apa. Karena akun Anda udah kelihatan, oh sudah cukup banyak nih followernya, orang udah cukup percaya gitu ya. Nah kalau sehari tadi targetnya 100, yang seperti ini, ya berarti kalau Anda tadi pilih 10 akun selebriti, maka istilahnya satu read, kan tadi satu selebriti 5 ya, kita followernya, berarti satu read kan 5 kali 10, berarti 50 orang Anda follow. Anda cukup lakukan 2 read. Anda lakukan 2 read aja udah 100 gitu ya. Jadi Anda lakukan di 2 waktu, ya sudah selesai itu tugas Anda dalam sehari itu Bapak Ibu. Nah kira-kira seperti itu. Nah kemudian saya lebih lanjut, saya akan perlihatkan bagaimana kalau tadi orang yang Anda follow fallback. Nah ini dia. Kalau dia fallback, Bapak Ibu, oh belum, kita bahas dulu soal apa yang Anda posting sehari-hari ya. Posting juga penting nih, karena Anda sudah harus mulai posting kan. Begitu Anda bikin akun Instagram, sebaiknya udah ada postingannya dulu. Paling tidak sekitar 20 postingan. Nah, 20 postingan ini seperti apa? Disarankan Anda posting atau upload itu dalam sehari 2-3 kali. Kalau ambil tengah-tengah 2 kali lah. Minimal banget 1 kali. Nah, setiap kali posting, langsung postingnya 3. Saya sarankan. 3 itu apa? Anda bisa lihat di layar. Ada edukasinya. Edukasi itu artinya misalkan Anda jual pemutih badan, ya Anda edukasi. Apa makanan-makanan yang bisa membantu memutihkan tubuh. Bagaimana caranya menjaga supaya tubuh kita nggak gampang terbakar, misalkan matahari. Kemudian vitamin apa yang diperlukan ya, tentu misalkan kayak vitamin E bagus buat kulit gitu ya, nanti kan nyambung ke Produktians ya. Nah itu edukasi itu artinya. Nah kemudian baru setelah itu postingan kedua informasi itu apa ya, Produktians apa yang cocok, paket produknya apa,
Di situ ya Anda tinggal buat nanti konten-kontennya bisa minta ke upline ya. Nah, setelah ini juga kita akan pastikan supaya Anda semua yang siap berjualan online, terutama awalnya dari WhatsApp itu ya, punya konten gambar-gambar nanti yang tinggal di-share aja. Kemudian satu lagi testimoni tentunya, testimoni atau kesaksian konsumen yang udah konsumsi dan hasilnya bagus gitu ya, bentuknya berupa chat, bisa juga testimoni produk diterima di sana, misalnya ada kirim ke kota apa gitu, itu sebagai hal yang bisa membuat keyakinan calon pembeli Anda bertambah begitu. Nah, ini jadi disarankan sekali upload di waktu yang sama, Anda bisa posting langsung nih 3, atau boleh juga Anda pisah-pisah waktunya, boleh-boleh juga gitu ya, tapi saran saya selang-seling. Jangan isinya misalkan informasi produk terus gitu berapa hari, atau cuma testimoni terus berapa hari. Bagusnya selang-seling ada edukasinya, ada informasi produknya atau paket-paket produknya, dan juga ada kesaksiannya begitu. Nah, kemudian, nah ini yang tadi ya. Jadi, begitu ada yang fallback Anda, itu saat terbaik untuk Anda fast respon, Anda direct message dia. Langsung kirim pesan. Nah, apa direct message-nya Anda bisa lihat di layar. Jangan panjang-panjang, Bapak Ibu. Jadi hanya followers terpilih yang kita direct message ya, jangan Anda direct message semua. Kenapa? Karena direct message itu terbatas tadi. Satu akun itu sekarang, Instagram kan ketat sekali. DM itu per hari 25 kayaknya ya, sekarangnya 25, makanya kalau saran saya 20 udah cukup deh buat aman, supaya Anda nggak kena suspend. Nah, jadi Anda pilih, terutama siapa yang dipilih ya, tentu yang fallback Anda. Berarti kan mungkin ada ketertarikan gitu ya, dari orang-orang yang tertarget tadi, udah dipilih yang kira-kira punya uang, terus tahu-tahu dia fallback, ya udah tegur aja langsung gitu. Nah, dan nggak usah panjang-panjang kalau DM ini. Bukan kayak mau chat gitu ya di media sosial, enggak. Jadi langsung aja, itu ada contoh kalimat yang bagus, halo Kak, kita mau nawarin peninggi badan untuk usia 12-30 tahun, produknya herbal dan nggak bikin ketergantungan. Barangkali minat, udah kayak gitu aja. Karena orang juga di DM kayak gini, kalau nggak kenal kan tinggal 2 pilihan. Kalau dia nggak tertarik, ya udah, mungkin dia nggak balas, atau dia bilang tidak. Tapi kalau dia ada ketertarikan, mungkin dia nanya harga, atau dia nanya produk apa sih, dan seterusnya. Nah, itu Anda tindak lanjuti nanti. Nah, pada saat tindak lanjuti, saya sarankan Bapak Ibu, teman-teman, jangan dilanjutkan di DM. Nah, ini pilihan sebetulnya. Boleh aja Anda lanjutkan, tetap chatting di DM di Instagram, tapi kalau saya lebih prefer seandainya bisa Anda tarik ke WhatsApp, ditarik ke WhatsApp lebih baik. Kenapa? Karena kalau dia udah masuk ke WhatsApp, pertama, Anda tentu pakai auto text lagi ya. Ini kan dibuat auto text nih, kalau bisa gitu ya. Supaya gampang gitu nulisnya ya. Yang belum ngerti auto text, tanya sama timnya nanti. Biasanya nanti tinggal dikasih auto text gitu ya. Nah, uh, saya jadi lupa tadi bahas apa ya. Jadi ini auto text, kemudian, oh ya tadi, ketika dia udah nanya, nah kalau bisa ditarik ke Instagram lebih baik. Anda pakai auto text, kasih tahu, Kak, boleh nggak kita lanjut ditarik ke WA maksud saya. Boleh nggak kita lanjut ke WA, ke WhatsApp? Soalnya saya lebih gampang ngirim konten-konten, produk-produk paket dan seterusnya. Juga kalau ada promo, bisa saya broadcast di WA. Jadi kakak tahu pas harganya murah kapan, misalnya gitu ya. Itu pakai auto text. Nah, pakai auto text juga Anda kasih tahu, tolong save juga nomor WA saya ya Kak. Nah, karena kalau dia nggak save, dia kan nggak bisa dapat kalau Anda broadcast gitu ya. Termasuk Anda ingat kalau Anda udah nonton video WA Inner Circle tadi, setiap kali nanti Anda WA story, update status, kan dia juga bisa lihat gitu. Jadi tarik ke WA kalau bisa, minta dia save nomor WA Anda. Kemudian satu lagi, nah Anda save dia dengan nama apa? Saran saya bukan nama asli, supaya Anda gampang nyarinya. Anda tulisnya, misalkan dia masuk dari Instagram kan ini, kasih nama aja IG1. Nanti orang berikutnya yang chatting direct message di Instagram, Anda mau save ke WA, tadi kasih nama IG2. Seperti itu aja. Jadi nanti kalaupun ada promo atau apa, atau dikasih di belakangnya juga keterangan, bisa juga IG pemutih. Berarti Anda tahu ini orangnya pemutih tubuh belinya. Berikutnya IG2 pemutih. Kalau nanti ada yang peninggi, IG peninggi, IG2 peninggi, dan seterusnya. Ini tujuannya apa? Supaya kalau Anda ada broadcast promo di WA, kan nggak mungkin di broadcast ke semua kontak Anda. Ya kan, itu kan sama WA pribadi nanti gitu ya. Mungkin Anda campur, kan nanti banyak yang komplain. Jadi Anda bisa gampang nyarinya yang mau di broadcast, tinggal tuliskan IG pemutih, IG peninggi. Nah, Anda bisa pilih, baru Anda broadcast ke orang-orang itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang penting lagi, ya sekali lagi auto text wajib ya, Anda tanya nanti dengan tim Anda auto text apa. Kalau saya pribadi makainya smart keyboard. Nah, sekarang memang udah nggak ada di Play Store, tapi
filenya tetap ada, bisa minta. Kemudian, nah terakhir, ini Bapak Ibu, kuantitas ini penting. Karena apa? Ya, prinsipnya sebetulnya jualan online ini adalah dari awal Anda numpuk calon pelanggan, calon konsumen atau pembeli. Awalnya kan banyak orang yang mungkin sudah tertarik sebetulnya, tapi uangnya lagi belum siap gitu ya. Gak apa-apa, tumpukin dulu aja. Masuk ke WA tadi gitu ya, tetap kita kasih info-info. Nah, makin lama Anda menjalankan, mungkin kalau di awal Anda tidak ya tetap aja ada yang dalam berapa hari juga bisa langsung closing gitu ya. Tapi mungkin di awal closing akan lebih rendah dibanding Anda sudah jalankan ini beberapa minggu atau sebulan, apalagi lebih. Kenapa? Kan sudah numpuk tuh kontaknya yang udah tahu. Mungkin ada yang nabung, nanti setelah 2 minggu, 3 minggu, akhirnya dia uh, tertarik, dia ngorder seperti itu. Jadi kuantitas penting Bapak Ibu. Nah, termasuk berapa banyak akun yang siap Anda kerjakan. Karena tadi satu akun kalau mainnya di IG itu maksimal sehari kan cuma bisa 20 DM dan 200 follow gitu ya. Jadi mungkin Anda bisa pertimbangkan nanti sesuai dengan kemampuan Anda mau berapa akun. Tidak perlu terlalu banyak juga sebetulnya karena targetnya sebetulnya hanya penjualan 3 juta sebulan. Kalau 3 juta sebulan tuh berarti kan rata-rata mungkin kalau kita ambil yang rendah ya, satu konsumen itu belinya 300.000 ya, berarti cuma ada 10 tiap bulan yang beli, itu sudah tercapai targetnya. Dengan 3 juta sebulan, 2 bulan juga bisa gold semua kan, otomatis jadi platinum semua kan, karena gold punya 2 gold jadi platinum, dan seterusnya bahkan tiap bulan juga masih ada penjualan. Nah, jadi balik lagi itu, Anda konsultasikan dengan tim Anda berapa banyak akun yang siap Anda kerjakan setiap hari. Nah, sementara mungkin itu cukup, paling pesan saya terakhir, yang namanya jualan online itu harus mau ngulik, Bapak Ibu, melakukan. Karena kita kasih teorinya, ya Anda harus praktik di rumah. Paling kita bisa bantu konten-kontennya, dan insya Allah tiap Senin dan Kamis akan selalu ada sharing seperti ini. Mungkin berikutnya kita akan lebih banyak sharing dari teman-teman yang sudah melakukan. Bapak Ibu juga wajib langsung nyoba ya, terutama yang paling penting yang WA Inner Circle itu. Ini Instagram nih belakangan, karena kita bagi dua. Kita bisa jualan ke inner circle orang yang sudah kita kenal, dan ini bisa ditambah terus lewat WA, maupun ke orang-orang yang kita nggak kenal seluruh Indonesia. Kalau ini pakai WA, inner circle, kalau yang satunya lagi ya bisa Facebook, bisa Instagram, orang-orang yang Anda nggak kenal gitu ya. Tapi yang saran saya Anda harus kerjakan ya orang-orang yang Anda kenal dulu ini, karena WA aja udah powerful sebetulnya. Oke? Pak, kadang-kadang kalau nge-edit di IG itu ya, mungkin baru 10, baru 20 itu langsung diblokir sama IG-nya, kenapa tuh ya? Benar-benar, saya lupa nyampein tadi. Sama, itu kan upload atau posting namanya ya. Maksudnya itu kan? Ya. Nge-upload atau posting kan? Bukan, nge-add ini, nge-follow. Oh iya, itu tadi yang dijelaskan. Jadi pertama, saya jelaskan dulu yang Pak Ep tanyakan. Nge-follow tadi. Nge-follow itu harus dibagi waktunya, Pak. Makanya saya tuh lebih senang dibagi waktunya lebih banyak. Minimal 4 waktu berbeda. Supaya sekali nge-follow itu maksimal 50 kan? Karena kalau kita nge-follow langsung banyak di satu waktu, memang nggak bisa itu, kena suspend biasanya nanti. Takutnya tapi berapa hari. Biasanya dilepas lagi ya? Ya, tapi jangan sering-sering Pak. Nanti kalau udah sekali 2 kali, abis itu benar-benar di suspendnya lama. Kalau awal mungkin suspendnya sehari, setelah itu mungkin seminggu tuh nggak bisa nge-follow. Jadi memang harus kita pinter ngebatasin. Makanya makin banyak dibagi waktunya tadi. Misalnya kita ada 5 waktu berbeda, lebih bagus. Berarti kan satu waktu maksimal 40 doang kita follow gitu ya. Lebih aman juga dan nggak habisin banyak waktu juga kan. Sekali waktu itu cukup 40 gitu. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya kira Bapak nanya soal upload postingan. Nah sama ya, Bapak Ibu postingan juga nggak bisa terlalu banyak dalam satu hari ya. Jadi kalau sekarang kan saya sarankan Anda buat, karena masih nol nih, akunnya baru banget, bikin postingan dulu minimal 20 atau 30 kan. Nah itu kalau sehari, ya jangan terlalu banyak dulu. Mungkin postingannya dalam sehari, karena kan mau ngisi dulu nih ceritanya gitu ya. Memang perlu banyak sih, tapi kalau bisa sehari maksimal 15 dulu. Itu pun dibagi-bagi waktunya. Jangan langsung bersamaan 15 gitu ya. Itu juga nanti bisa masalah juga sama IG-nya, ini ada akun baru kok. Apa-apaan nih, kurang ajar banget langsung 15 posting gitu ya. Nah kira-kira begitu. Cukup jelas Pak Ep? Mas Pak, Pak putih kan Pak saya ya? Iya benar, itu efek lampu saya yakin. Nah, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ep. Oke, selanjutnya kalau ada yang bertanya lagi, bisa raise hand. Ini tadi ada beberapa raise hand, tapi kayaknya sudah mewakili pertanyaan dari Pak Ep dan Bu Indah kayaknya. Nah, mungkin ada yang sudah terjawab ya. Iya, sudah
Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya, bisa raise hand. Nah, Oke, itu ada yang Nova Hermansa, silakan. Bisa videonya di on juga. Jadi begini Pak. Aduh. Oke, ya, silakan. silakan. Kemarin kan saya nonton tentang algoritma IG Pak. Nah di situ saya dapat informasi bahwa kalau follow akun IG itu satu hari tidak boleh lebih dari 100 Pak. Karena kalau lebih dari 100 biasanya kita ditandai oleh pihak IG Pak. Apanya yang tidak boleh lebih dari 100? Kalau kita follow akun orang lebih dari 100 satu hari, ya. kita bisa ditandai oleh pihak IG-nya Pak. Bisa kayak dimasukin daftar akun spam kayak gitu Pak. Iya. Udah itu aja yang ditanyakan? Iya Pak, gitu Pak. Bagus pertanyaannya. Jadi memang algoritma itu selalu berubah-ubah. Mau IG, mau Facebook, yang lain juga sama ya. Itu selalu berubah-ubah. Nah, kalau memang sekarang ternyata kita follow, itu terakhir yang saya tahu 200. Tadi saya juga baru tanya admin saya. Admin saya kan tiap hari follow-unfollow juga. Kalau tadi lihat akun IG saya itu, following saya itu ada 2.600 sekarang. Followernya banyaknya 73.000 lebih kayaknya. Tapi followingnya kan lagi ada 2.600. Itu admin saya tiap hari follow-unfollow 200 tuh. Tadi saya baru aja tadi sore nanya, lu hari ini kalau sekarang per hari bisa follow berapa? Masih 200, masih bisa Pak. Makanya tadi saya sampaikan 200. Nah, cuma sekali lagi, itu bisa berubah-ubah. Kalau lagi mau ketat si IG, mungkin sehari cuma bisa follow 100. Atau kadang-kadang malah mungkin bisa lebih gitu. Tapi buat amannya maksimal 200 deh. Kalau ternyata 200 itu pun kena suspend tadi, nah dikurangi dulu. Mungkin 150 dulu atau 100 dulu. Sampai kondisi tenang lagi si IG-nya gitu ya. Begitu, Pak Nova. Cukup jelas nggak jawabannya? Jelas Pak. Ya, jadi disesuaikan aja. Nah. Terus berhubung tadi Pak Nova tanya, saya jadi ingat ini penting nih, saya lupa sampaikan tadi. Kalau Anda cuma nge-follow terus, lama-lama kan following Anda banyak banget. Gitu kan, orang lihat juga, wah ini followernya 200, followingnya 3.000 misalkan, gitu kan. Nah, maka caranya gimana? Disarankan setelah follow 2 hari, jadi hari pertama misalkan follow 200 tadi kan, hari kedua follow 200. Berarti di IG Anda itu tertulis Anda following, ngikutin orang tuh 200. Terus follower Anda, katakanlah 20% fallback, follower Anda baru 80, kan gitu. Nah, di hari ketiga, Anda bisa follow lagi tuh. Dari pagi, siang, sore, mungkin Anda follow 200 lagi. Berarti kan followingnya jadi 600. Nah, tapi malamnya Anda unfollow 200 juga. Jadi mulai hari ketiga, itu dilakukannya berbarengan. Setiap kali follow, misalkan hari itu 200, Anda malamnya unfollow lagi 200. Siapa yang di-unfollow? Orang yang udah di-follow hari paling pertama. Jadi di-unfollow-nya di hari ketiga. Kita kasih kesempatan mereka untuk fallback. Kalau mereka udah 3 hari, 2 hari lebih nggak fallback, ya sudah, kita unfollow aja. Gitu. Dia fallback ataupun nggak fallback, di-unfollow juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kayak gitu terus. Akhirnya gimana yang terjadi? Anda akan bertahan nanti di sekitar following-nya bertahan di sekitar 400-an terus, ya kan? Karena nanti tiap hari follow 200, unfollow lagi 200. Sedangkan follower Anda nanti insya Allah nambah terus. Katakanlah tiap hari nambah 40, 40, 40. Nah, itu enak dilihat gitu. Paham ya Bapak Ibu maksud Pak Nova, paham ya maksud saya? Mohon maaf Pak, sebentar. Tapi kalau kita langsung kita baru follow nih. Terus malamnya langsung kita unfollow atau dalam waktu dekat kita langsung unfollow, itu sama juga katanya Pak. Sama juga gimana maksudnya? Akun kita pasti dimasukin ke daftar spam kayak gitu Pak. Oh iya, makanya salah satu caranya adalah nge-unfollow orang yang sama, itu jangan langsung malamnya, tapi hari ketiga, biarin 2 hari lebih. Kalau Anda mau unfollow, yang di-unfollow orang yang sudah di-follow 2 hari yang lalu. Gitu. Nah, gimana cara ngeceknya? Biasanya sih kalau kita nge-unfollow orang, itu mulainya dari paling bawah. Kan kita following kita kan ada nih, following sekian orang. Nah, kalau mau di-unfollow, kita ke paling bawah, turun, scrolling ke bawah. Itu biasanya yang paling duluan kita follow dulu gitu. Jadi kita unfollow dari bawah. Gitu ya. Contoh nih, saya langsung screenshot aja deh, pakai screen ya biar kelihatan.
Bentar, saya share screen. Nah, ini Instagram ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini bisa kelihatan ya, Pak Ardi ya. Ya, kelihatan Pak. Ya, ini yang saya bilang tadi, following yang kanan. Jadi admin saya juga tiap hari masih follow unfollow 200 hari. Nah, kita buka following. Ini kan orang kita follow ya, yang kita akan fallback kan. Nah, kalau kita buka following ini, wah ini apa nih, putar nih. IG kurang kenceng. Ini kalau saya buka, saya turun ke bawah, harus saya scroll ke bawah. Jadi saya, nah ini saya scroll ke bawah, karena biasanya yang di bawah ini, paling bawah adalah orang yang paling lama kita follow, yang udah 2 lalu misalkan. Nah itu yang Anda unfollow. Kalau follow kan tinggal klik nih, tuh unfollow. Nah itu juga lakukan 200 sehari. Kalau Anda follow-nya sehari 200. Kalau Anda follow sehari cuma 100, ya unfollow juga 100 sudah oke, udah cukup. Gitu. Kemudian follow unfollow ini jangan sampai Bapak Ibu teman-teman lakukan pakai aplikasi ya. Itu resiko tinggi. Karena kalau pakai aplikasi itu bisa kena suspend. Follow maupun unfollow sekarang nggak bisa pakai aplikasi. Mungkin ada yang bilang saya pakai aplikasi buat unfollow Pak. Kadang-kadang bisa, tapi kadang-kadang tiba-tiba nggak bisa. Nah tahu-tahu kita kena suspend gitu. Jadi mendingan manual aja. Toh nggak terlalu repot juga kok, tinggal klik-klik kayak gini kan. Itu ada waktu sebentar ya, unfollow 50 gitu, nanti nyambung lagi. Seperti itu. Jadi jangan lupa tambah follower sehari misalkan 200. Buat Anda yang baru mulai nanti nggak apa-apa, hari pertama, kedua itu nggak usah unfollow, hari ketiga baru mulai unfollow orang-orang yang di follow di hari pertama, begitu.